Mboten. Ini nek kula pribadi. Tapi monggo pendapat kata niki jenengan badhe nderek sejo niki. Saged mawon ini asal. Ulama telah berijma' ada anna al-haidha, bahwa seorang perempuan yang haid itu, awas, hati-hati, dia terlarang ya untuk membacakan Al-Qur'an dalam keadaan dirinya ghairu tahir, ya, belum suci. Tapi awas, untuk sekedar memegang mushaf dia boleh. Jadi kalau megang mushaf gak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh wanita haid membaca Al-Qur'an? Dalam agama Islam, wanita yang sedang haid atau nifas tidak diperbolehkan melaksanakan salat dan ibadah puasa. Tidak hanya itu, mereka juga dilarang memegang atau menyentuh kitab suci Al-Qur'an. Lalu, apakah boleh wanita haid membaca Al-Qur'an? Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Apakah wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Qur'an ataukah tidak? Tiang ingkang haid dilarang menyentuh mushaf. Termasuk pinggir-pinggire. Lah jenengan tanglet. Nek HP kepripun? HP kan juga kadang wonten aplikasi Quran. Niku nek sing dibuka pas aplikasi Al-Qur'an nih, jenengan boten angsal menyentuh napa? Layar ini bagi wanita haid. Lah nek aplikasinya ditutup niku angsal. Mbekto HP-ne angsal. Bukan membawa Quran. Jenengan mbekto Quran mboten wudu diwadahi koper niate mbekto barang kenging. Lah seniki umpamine nyepeng tapi kali aling-aling tetep mboten angsal. Walaupun aling-alingnya niku kandel. Misalnya kali kaos tangan. Wanita haid terus ngagem kaos tangan terus nyepengi mushaf tetep mboten angsal. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Apakah wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Qur'an ataukah tidak? Namun secara garis besar ada dua pendapat, yaitu pendapat yang mengharamkan, dan pendapat yang membolehkan. Pendapat yang mengharamkan adalah pendapat jumhur atau mayoritas ulama, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali. Sedangkan pendapat yang membolehkan adalah pendapat dari mazhab Maliki dan Zahiri. Dan ini kajian Ustadz Adi Hidayat masalah tersebut. Bismillah. Baik. Ustaz, apakah wanita yang sedang haid atau berhalangan boleh masuk masjid ikut ta'lim atau belajar Al-Quran di masjid, dan apakah boleh memegang mushafnya dan membacanya? Baik. Ada dua persoalan di sini. Persoalan pertama tentang perempuan yang tengah haid masuk ke dalam masjid. Persoalan kedua, seorang perempuan yang tengah haid belajar Al-Quran. Ini dua hal yang terpisah. Baik, mari kita lihat dulu bahwa di masa Nabi SAW, perempuan-perempuan yang tengah dalam keadaan masa haidnya diminta oleh Nabi SAW untuk tidak mendekati masjid. Diminta untuk tidak mendekati masjid. Baik ya. Kenapa? Karena jelas keadaan dirinya belum dalam keadaan suci. Hanya oleh para ulama fikih dilihat apa ini teksnya, ya begitu diikuti. Jadi tidak banyak penafsiran. Sekalipun dalam beberapa hal suka menafsirkan juga gitu kan. Dalam beberapa hal. Baik. Jadi dalam menafsirkan hadis itu ada dua cara. Ada yang memang teksnya sudah jelas, nggak perlu ditafsirkan. Kalau teksnya sudah jelas, maka tidak perlu kita menafsirkan ulang, sehingga dengan itu bisa berpotensi menyalahi isinya. Ada yang kedua, yang dipahami konteksnya. Jadi yang dimaksud bukan kalimatnya, tapi makna di balik kalimat itu. Yang pertama disebut dengan al-fahmul lafzi, pemahaman kepada teksnya. Yang kedua al-fahmul ma'nawi. Misal, fahmul lafzi itu gampang ya, dalam beberapa hal. Dalam sholat kebanyakan. Dalam sholat itu nggak banyak tafsiran, jelas sekali. Jelas ya. Kecuali nanti hikmahnya apa. Misal, kalimat takbir kan diucapkan dengan menggunakan Allahu Akbar. Tangan diangkat langsung letakkan. Jelas kalimatnya, faqulu Allahu Akbar. Katakan Allahu Akbar. Antum mau tafsirkan apa lagi? Oh, maksud Allahu Akbar itu Asmaul Husna. Boleh menyebut dengan nama selain itu. Itu tafsiran kreatif namanya. Ya, yang bisa merubah isinya. Yang bisa merubah isinya. Karena itu ketika Anda menemukan kalimat seperti ini tidak perlu ditafsirkan lagi. Yang kedua maknawi. Maknawi itu
yang melihat ini maksudnya di kalimatnya atau di isinya. Kapan Nabi mengucapkan? Kemana arah ucapan ini? Nah, dan umumnya kalimat-kalimat hadis itu ya sebagian besar menggunakan makna ma'nawi, tidak lafzi dia umumnya. Karena itu antum mesti belajar ilmu balaghah di sini untuk melihat maknanya kemana arahnya. Kalau maknawi seperti apa ditafsirkannya. Nah, sekarang saya beri contoh dulu yang maknawi sebelum masuk ke makna yang tadi, pertanyaan tadi. Misal, antum pernah dengar statement begini, sebaik-baiknya orang yang menunaikan sholat fardu itu di masjid, sedangkan sholat sunnah itu di rumah, gitu kan? Ya, Nabi menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Khair an-nawafil bima ma'na, salat-salat sunnah terbaik itu ma kanat fi buyutikum, adalah yang ditunaikan di rumah-rumah kalian. Malam takunil faraid, ya, sepanjang bukan salat-salat fardu. Nah, kadang berhenti sampai di sini, enggak diteruskan. Ya, wa baiti huna, sedangkan rumahku di sini. Kalau kalimatnya antum baca dengan menggunakan tekstual saja, sebaik-baiknya salat sunnah itu di rumah. Kecuali salat fardu, sepanjang bukan salat fardu. Baik, maka anda akan simpulkan setiap salat sunnah, sunnah Nabi di rumah. Jelas ya? Nah, tapi Imam Ibn Hajar al-Asqalani melihat ini bukan lafzi, ini maknawi. Ada kalimat dan rumahku di sini, maka dicek rumahku di sini, rumah Nabi di mana? Telusuri. Oh, rumah Nabi itu di masjid. Dempet dengan masjid. Berarti diartikan kata beliau, idza kana baituhu qariban minal masjid. Jika rumahnya dekat dengan masjid. Dekat dengan masjid. Sebab rumah Nabi ada isyarat di situ, qarinah namanya dalam ilmu balaghah. Ada isyarat kalimat itu disandingkan dengan kedekatan rumah Nabi dengan masjid. Dan rumahku di sini. Kalau kalimat itu enggak ada, selesai masalahnya. Ya, berarti semua salat sunnah bagusnya di rumah. Tapi ketika dilekatkan dengan kalimat tadi ada isyarat dan rumahku di sini. Maksudnya cek rumah anda sama enggak dengan rumah Nabi antara jaraknya ke masjid. Kalau rumah anda misalnya, mohon maaf, ya dekat dengan masjid, maka yang terbaik tunaikan di rumah supaya tempat sujudnya lebih banyak. Tapi kalau rumah anda jauh dari masjid, jangan maksa. Saya mau kajian subuh di sini misalnya kan, masya Allah. Mau kajian subuh di sini, tiba-tiba sholat sunnah qobliyahnya di Bekasi ya, masya Allah. Belum nyampe ke sininya kapan, belum jadwal pesawat dan sebagainya, nggak akan nyambung. Sama antum dari metro, mau kajian ke sini, ya ke kota Bandar Lampung misalnya, antum tinggal di metro, berapa lama dari metro ke sini? Qobliyah subuhnya di sana, nyampe sininya kapan? Begitu nyampe sini, ustadznya udah terbang gitu kan, ya nggak akan nyambung. Nah ini yang disebut dengan ma'nawi. Sekarang, illat hukum bagi perempuan yang mau masuk ke masjid itu apa? Baik, ulama fikih mayoritas mengatakan ini illat hukumnya ada kondisi, bukan nggak boleh masuk dirinya, tapi darah dikhawatirkan menetes ke tempat yang suci. Artinya apa? Kalau kemudian ada potensi-potensi atau keadaan-keadaan yang bisa menutup illat hukum itu, sebab hukum diterapkan itu, kemudian misalnya sekarang ada semacam pembalut untuk perempuan, bisa dipastikan itu terserap dengan baik, tidak menetes kan, dan memang terjamin baiknya, maka itu nggak ada masalah. Nah, itu pandangan para ulama yang melihat kepada hadis ma'nawi. Adapun yang lafzi, dia tetap dengan kehati-hatiannya. Hati-hati, takut dikhawatirkan ada yang menetes atau tembus dan sebagainya. Karena itulah sebagian mengambil jalan mengah. Kalau memang perempuan merasa aman dengan keadaannya, silahkan nggak ada masalah dia masuk. Hanya dia tidak diperkenankan menunaikan amalan-amalan fardunya yang diwajibkan pada saat dia suci. Misal sholat, dia nggak perlu sholat. Jadi ketika dia masuk masjid misalnya, tidak perlu sholat sunat tahiyatul masjid. Dia tinggal duduk saja. Ya. Kemudian amalan-amalan selanjutnya yang saya teruskan pada jawaban kedua, membaca Quran misalnya. Ya. Baca Quran tidak diperkenankan. Bahkan di situ Imam An-Nawawi menyebutkan ijma' di situ. Dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, jelas beliau menyampaikan di halaman 39 paragraf yang kedua, posisi paling kanan di pertengahan, kan? Beliau menyampaikan, laqad ajma'al ulama, bahwa para ulama telah berijma' ala anna al-haidha, bahwa seorang perempuan yang haid itu, awas hati-hati, dia terlarang ya untuk membacakan Al-Qur'an dalam keadaan dirinya ghairu tahir, ya, belum suci. Tapi awas, untuk sekedar memegang mushaf dia boleh. Jadi kalau memegang mushaf enggak ada masalah. Ya, yang tidak dibenarkan itu adalah ketika membacakannya. Karena yang disebut Quran itu bacaannya. Kalau tulisannya itu disebut dengan mushaf, dihimpun di satu jilid yang sama, disebut dengan mushaf. Jadi kalau megang nggak ada masalah. Yang jadi persoalan ketika dia bacakan. Ya. Kalau menyimak nggak ada masalah. Misal yang lain baca, dia menyimak, kemudian atau dia lihat terjemahannya, atau misalnya tajwidnya ketika dibacakan dia mendengar, kemudian dia praktekkan melalui bacaan yang lain, itu nggak ada masalah selain Quran. Nggak ada persoalan di sini. Tapi kalau menyengaja baca Al-Quran, kata Imam An-Nawawi, itu ijma' di situ tidak diperkenankan untuk menghormati kesucian Al-Quran.
Karena ketika bacaannya dibacakan itu ayat suci, sedangkan dirinya belum dalam keadaan suci. Jelas sampai sini ya. Tapi kalau megang nggak ada masalah. Saya perhatikan beberapa perempuan tuh agak unik gitu ya. Kemudian mau pegang mushaf sedang haid pakai sapu tangan gitu kan. Ngapain antum gunakan itu? Yang paling aneh, yang kirinya nggak pakai, yang kanannya pakai. Ya. Begitu dibuka, dalamnya pakai sapu tangan begini. Antum merepotkan diri sendiri gitu kan. Kalau megang nggak ada masalah di situ. Yang keliru itu ketika dibacakan, ya, menyengaja membaca. Kalau mendengar tidak ada persoalan, ya, tidak ada persoalan. Dan betapa beruntungnya seorang perempuan yang dalam keadaan demikian, masya Allah. Ya, ada perempuan suci nggak mau baca Al-Quran, nggak mau ikut ta'lim. Ada yang sedang haid masih mau belajar, gitu kan? Itu menunjukkan keimanannya cukup baik dalam sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu jaga kalau anda sudah dalam keadaan demikian, karena tidak mudah mendapatkan nikmat keimanan seperti itu. Manfaatkan dengan baik dan semoga Allah memuliakan anda. Ya. Nah, yang jalan tengah kedua, kalau dia merasa khawatir tadi kayak tembus dan sebagainya, dia bisa ambil area luar, tidak harus masuk ke dalam, gitu kan? Dia ambil area luar, kan? Yang kemudian dia bisa menyimak dengan baik dan seterusnya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala yang lebih.